Anak kecil, itu jaring surga. Chang Jingtian baru saja tersadar ketika dia terpana oleh tindakan Xiao Guai. Ini adalah jaring Tianluo, bukan Mi. Qin Yichen juga tercengang. Mereka sudah menyadari kekuatan harta surgawi. Kekuatan surgawi yang terkandung dalam benang sutra bukanlah sesuatu yang bisa mereka hancurkan. Bahkan itu bukanlah kekuatan yang dapat dicapai oleh makhluk hidup. Itu diciptakan oleh kebijaksanaan dan upaya tak terbatas dari keberadaan alam semesta yang berdiri dengan bangga, meminjam kekuatan surga dari langit. Bisa dikatakan Treasure of Heaven merupakan perwujudan dari Tianwei, yang bisa dipinjam oleh makhluk dunia. Namun yang berani mengatakan untuk menguasainya adalah tidak mengetahui ketinggian langit. Qin Yichen juga sangat khawatir. Dia menyebut Xiao Guai seekor belatung, tidak terlalu menjijikkan, tetapi hanya mendorong Xiao Guai ke dalam pelukan Hua Daoru. Tetapi pada saat ini, melihat Xiao Guai sebenarnya ingin menggunakan Tianluo Ziwang sebagai Mi, Qin Yichen tiba-tiba menjadi cemas, dan meraih Xiao Guai dan menariknya kembali. Qin Yichen sangat ketakutan. Dia takut Xiao Guai dan Hua Daoru memiliki sesuatu yang luar biasa, dan dia akan mengorbankan dirinya untuk membuka jalan bagi mereka. Qin Yichen telah menemuinya terlalu sering, dan dia benar-benar tidak yakin apakah dia bisa menghadapinya lagi. Namun, si kecil yang diseret oleh Qin Yichen sepertinya sedang marah pada saat itu, seperti seekor kucing atau anjing yang diseret oleh tuannya setelah menemukan makanan yang enak. Tubuh yang lembut itu seperti tumbuh dari kaki belakangnya, dan dia ingin untuk menendang pisau bodoh ini sampai mati. Tianluo Zinet. Tiba-tiba, Xiao Guai tampak berbisik pelan, dan itu adalah pertama kalinya Qin Yichen merasa bahwa ini bukanlah seruan serangga, tetapi seorang gadis muda yang sedang berduka. Detik berikutnya, Xiao Guai menarik napas panjang, dan dari kemarahan barusan, dia berevolusi menjadi burung layang-layang yang cantik. Tampaknya hanya karena mendengar 4 kata Tianluo Ziwang, Xiao Guai makan semakin banyak. Ziyu. Qin Yichen terpana jika jaring Tianluo tersangkut di tubuh, akan mudah bagi Nale untuk menghancurkan organ dalam, seperti tubuh bernaga gila, mengamuk dan tak terbendung. Setelah Chang Jingtian sangat terkejut, matanya tiba-tiba terangkat, dan dia bahkan lebih terkejut. Apakah ini? Roh penjaga di sebelah permaisuri Tianxun. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Seolah-olah dua kaisar Kezen tidak mengenali Xiao Guai, yaitu, Chang Jingtian adalah kaisar dari dinasti sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang beberapa sinis lama, dan Kezen bahkan tidak memikirkan permaisuri Tianxun. Lagi pula, di zaman Chang Jingtian, Tianxun yang sudah berubah menjadi roh kaisar. Jadi dia hanya mendengar legenda, tapi tidak pernah melihat gadis penggembala sapi dan penenun. Tetapi ketika Qin Yichen panik dan membuat kesalahan, dia melihat bahwa Xiao Guai telah menyedot jaring Tianluo selama beberapa meter, dan Qin Yichen, yang menyeret Xiao Guai, terbang ke depan beberapa meter seperti ziplin. Ini. Ekspresi Qin Yichen rumit. Dia takut Xiao Guai akan berkorban kapan saja. Tetapi seolah-olah dia menyeret Xiao Guai seperti ini, dia sudah disalahpahami oleh yang terakhir. Saya melihat Xiao Guai berbicara dengan jaring Tianluo Zi di mulutnya, seolah-olah dia bergumam sambil makan. Jaring Tianluo adalah milikku. Kamu tidak diperbolehkan membawa pisau bodoh bersamaku. Xiao Gu sangat galak. Qin Yichen tertegun sebentar. Dia sudah tertegun. Ini adalah jaring surga. Kamu tidak akan mati, kan? Kamu baru saja mati. Setelah aku memakan jaring Tianluo, aku meninju kayunya setiap menit, dan menginjak pisau bodoh. Mulut Qin Yichen bergerak-gerak. Bukankah ini semua ditujukan padaku? Pada saat itu, Qin Yichen tiba-tiba merasakan apa yang lebih bergizi oleh zat legendaris daripada sapi suci. Namun, Chang Jingtian telah kembali ke akal sehatnya saat ini. Dia memandang Qin Yichen yang diseret oleh Xiao Guai, dan terbang ke mereka berdua seolah-olah disambar petir. Ini disimpan. Ini benar-benar disimpan. Qin Yichen kaget. Meskipun dia juga merasa seperti ini, dia masih sangat khawatir tentang apakah Xiao Guai keras kepala, tetapi sebenarnya secara paksa melahap jaring Tianluo. Namun, Chang Jingtian melihat kegelapan di depan Xiao Guai dan jaring Tianluo, dan tidak bisa menahan untuk mengertakkan giginya. Nak, bukankah kamu mendapati dirimu diseret oleh orang kecil ini? Qin Yichen masih antara curiga dan bijaksana, tetapi Chang Jingtian tidak peduli untuk membiarkan yang pertama memahami sendiri, dan langsung mengklik, kami telah melarikan diri ke dalam Taoisme anak-anak Yuantian sekarang. Setelah kegelapan ini menyelimuti kita, kecuali kita melanggar hukum ini, atau membunuh anak-anak Yuantian, atau Kaisar Wei berada di atas anak-anak Yuantian. Jika tidak, kegelapan ini tidak akan ada akhirnya. Dalam gengsi Kaisar, Yuantian Xiaoer tidak akan membiarkanmu lolos dari kegelapan. Hal yang sama berlaku untuk jaring Tianluo. Jaring Tianluo ditenun oleh langit, dan langit tidak terbatas, di seluruh dunia. Ketika Anda melibatkan saya dan saudara Ke, Anda masih dapat menahan sedikit. Nak, percaya atau tidak Anda berjalan di sepanjang jaring langit, Anda tidak dapat menemukan ujung jaring selama ribuan tahun. Qin Yichen tiba-tiba terkejut, tetapi dia yakin akan hal ini. Harta jalan surgawi memiliki keanehan ini.
Itu adalah kekuatan surgawi di atas semua makhluk hidup. Seolah-olah dia telah melihat jalan surgawi para dewa. Itu dapat mencerminkan senjata paling sempurna di hati setiap orang. Tetapi justru karena kesempurnaan itulah Qin Yichen merasa tidak ada, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa diciptakan sama sekali. Jaring Tianluo juga diubah oleh Tian Wei, dan itu pasti memiliki kesamaan dan efek yang sama. Namun, Xiao Guai seperti ular di jalan tadi, dan benar-benar menyeretnya ke depan. Begitu Qin Yichen menyadarinya, dia merasa kosong di bawah kakinya, seolah-olah Xiao Guai tidak ingin mendengarkan dua kicauan itu. Dia menyedot Mi lagi dan menyeret Qin Yichen pergi lagi. Pegang pria kecil ini. Dia bisa mengalahkan kita. Chang Jingtian meneriaki ini. Telapak tangan Kaisar dicekik di bahu Qin Yichen, dan hampir pada saat yang sama, Kezen menggulung jubah Kaisar untuk melindungi Putri Wenqing dari angin dan hujan. Wow, anak kecil, bisakah kamu memakannya? Bukankah itu benar-benar menahanmu sampai mati? Wu, bisakah kau melepaskannya? Berat. Ini memengaruhi kecepatan aku makan makanan enak. Chang Jingtian malu. Anak kecil, aku mengandalkanmu kali ini. Setelah kamu keluar, orang tua itu akan memberimu makanan enak sebanyak yang kamu mau. Bagaimana? Xiao Guai merasa jijik. Bukankah kamu bodoh? Bisakah kamu memberiku sesuatu yang lebih enak daripada Tian Luo Zinet, dan masih mengandalkanku? Mendesis. Sudut mulut Chang Jingtian bergerak-gerak. Lelaki kecil ini sangat canggung sehingga masuk akal. Qin Yichen juga tidak bisa berkata-kata. Dia menemukan bahwa Xiao Guai hanya ramah dan berperilaku baik terhadap ras manusia dan 10 protos lainnya. Dia bersedia memanggil Feng Nianwu, yang merupakan generasi yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, sebagai kakeknya dan Hua Daoru sebagai miliknya. Saudara. Tapi selain itu, dia bahkan tidak terbiasa sama sekali, bahkan pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar. Bahkan jika Hua Dao dengan lembut bertarung bersamanya, menghabiskan sisa hidupnya bersamanya, dan memiliki hubungan yang baik dengannya, lelaki kecil ini tidak akan pernah lupa untuk meninju kaki kayu dan menginjak pisau bodoh. Wah, tampaknya kau telah menyinggung roh penjaga Ratu Matahari Surgawi. Dan itu bukan cahaya. Bagaimana kau melakukannya? Kau bukan. Hal pertama yang dilanggar oleh roh penjaga Tian Xun Yang saat kembalinya kekuatan untuk memukul dan menendang Anda,